Salam, salam sehati dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dengan Pendeta Indriana yang akan menyampaikan renungan harian Selasa tanggal 19 Mei 2020 yang diambil dari kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 8 hingga ayat yang ke-12 dengan perikop kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, saatnya hambamu akan menyampaikan firman-Mu yang diambil dari kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 8 hingga ayat yang ke-12. Marilah ya Tuhan, berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, baik hamba-Mu yang akan memberitakan maupun jemaat-Mu yang mendengarkannya ya Tuhan, supaya kami beroleh berkat, damai, dan kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba-Mu siap untuk memberitakannya, biarlah Roh Kudus-Mu yang berkarya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang ingin melihat hari-hari hidupnya baik, berlimpah berkat, dan hidup penuh dengan damai. Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita harus memiliki satu tujuan, satu komitmen dengan kesepakatan untuk saling mengasihi yang satu dengan yang lain. Kita harus menjadi orang-orang yang penyayang dan rendah hati. Kita tidak boleh menyombongkan diri. Kita tidak boleh meninggikan hati kita. Kita tidak boleh bermegah dan membanggakan diri sendiri. Ibu, bapak, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbuat sesuatu untuk mendapatkan pujian atau hormat dari manusia, melainkan kita harus melakukan segala sesuatu yang baik dengan satu tujuan, yaitu untuk memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kita memuliakan Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjauhi kejahatan. Seperti peribahasa mengatakan, air tuba dibalas dengan air susu. Artinya yang jahat
jangan dibalas dengan yang jahat, tetapi harus kita balas dengan yang baik. Kita tidak boleh membalas caci maki dengan caci maki. Kita tidak boleh menyampaikan dengan bibir, mulut, lidah kita kata-kata yang tidak pantas atau yang menyakiti hati orang lain. Tetapi mari kita dengan mulut, bibir, lidah kita pakai untuk memuji Allah, kita pakai untuk memuliakan Allah. Biar orang lain mengatakan kepada kita, oh kita adalah orang kafir, kita orang-orang yang pantas untuk masuk ke dalam neraka. Tetapi kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Allah yang harus kita perbuat. Sekalipun penistaan agama di tengah-tengah pandemik COVID-19 masih sering terjadi, tetapi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah setia dan mengasihi kita, Ia mengajarkan kepada kita supaya kita mengampuni dan mengasihi semua orang, terkhusus musuh-musuh kita, dan memberkati mereka. Mengapa kita tidak diajarkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan? Karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Allah adalah teokrasi. Allah adalah Allah yang memiliki otoritas penuh atas kehidupan manusia. Dia mempunyai kedaulatan dan kekuasaan ada dalam tangannya. Jadi kita tidak berhak untuk membalas dan menghakimi orang lain. Dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-12 mengatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Apapun yang dikatakan oleh orang lain tentang iman kita, tentang kitab kita, tentang ajaran-ajaran firman Tuhan, mereka menjelek-jelekan, mereka menghina, jangan kita ambil peduli kata-kata orang. Tetapi yang kita harus dengar ialah suara Tuhan. Suara Tuhan yang menuntun kehidupan kita untuk masuk kepada rumah Bapa. Firman Tuhan kekal. Mungkin orang lain mengatakan, oh, setiap pendeta itu menyampaikan firman Tuhan, copot sana, copot sini ayat-ayat. Tetapi yang kita sampaikan adalah firman Tuhan, bukan firman manusia. Jadi kita tidak perlu takut dan gentar, melainkan kita harus berbuat sebagai pembawa damai dan bukan mendatangkan suatu pertikaian. Marilah kita melayani dengan pelayanan yang berintegritas, yaitu melayani dengan kasih, melayani dengan kerendahan hati, melayani dengan kebersamaan yang mendatangkan damai dan kebaikan bagi semua orang di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dan marilah kita patuhi peraturan-peraturan pemerintah
sebagai wakil Allah di negara kita untuk memutus tersebarnya virus corona. Sebarkanlah firman Tuhan sebagai penghibur, sebagai penguat iman, sebagai penolong, supaya kita kuat dan mampu menghadapi pencobaan dan celaan, caci maki, penghinaan dari orang lain. Dan jangan lupa bahwa Roh Kudus selalu menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Roh Kudus-Mu ya Tuhan memberikan pengertian dan memperbaharui akal budi kami, supaya kami memperoleh kekuatan di dalam menghadapi pencobaan-pencobaan di dunia ini ya Tuhan, supaya kami boleh bersandar kepada Tuhan. Kami manusia sebatas tanah liat, tetapi ya Tuhan, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau yang memiliki otoritas atas kehidupan manusia, Engkaulah yang bertindak ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, pakailah hidupan kami sebagai alat-Mu untuk melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kami semua diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita semua diberikan kekuatan dan diberkati oleh Tuhan. Sampai bertemu kembali dengan Pendeta Indriana di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.